Artinya ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Orang-orang yang beriman yang merupakan salah satu ciri dari ayat-ayat Madaniyah. Dan ini juga ditunjang dan ditopang dengan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bisiyamihi falamma farada ramadhana taraka yawma Asyura faman syaa samahu wa man syaa tarakahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya puasa Asyura adalah puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan puasa Asyura. Falamma qadimal Madinata, kata Aisyah, ketika Rasulullah telah tiba di Madinah, samahu wa amara bisiyamihi, beliau tetap melazimkan, membiasakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk tetap berpuasa Asyura. Falamma farada Ramadhana, ketika difardukan puasa Ramadan, artinya setelah hijrah di Madinah, maka Rasulullah meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang ingin maka silakan dia melakukan, dan barang siapa yang ingin silakan dia meninggalkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ayat 183 pula kita tahu bahwasannya orang-orang yang beriman itu diwajibkan dengan puasa Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan lafaz kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, telah ditetapkan bagi kalian berpuasa. Kita tahu ya di dalam faidah dalam bahasa kita bahwa kutiba ala maksudnya adalah wajibun ala. Ketika dikatakan telah ditetapkan atas kalian, maksudnya telah diwajibkan puasa bagi kalian. Sehingga pada asalnya orang-orang yang beriman, mereka semuanya yang mukallaf terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kelompok manusia yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada dua ayat berikutnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 184 dan surat Al-Baqarah ayat 185. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita petakan orang-orang yang diberikan keringanan di dalam dua ayat setelah perintah tentang puasa Ramadan, maka mereka akan terpecah menjadi tiga kategorisasi, menjadi tiga pengelompokan. Karena setelah kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah fardu, adalah suatu yang wajib, maka bagi yang tidak berpuasa pasti terkena konsekuensinya, pasti ada konsekuensi penggantinya. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah sesuatu yang fardu, yang wajib. Kalau kita kelompokkan orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka muncul tiga pengelompokan manusia. Yang pertama adalah kelompok yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib bagi mereka mengqadha'nya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan mereka wajib membayar fidyah. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia yang tidak berpuasa Ramadan dan konsekuensi mereka dikiaskan
apakah nanti mereka membayar qada ataukah mereka membayar fidyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas yang pertama dulu tentang kelompok manusia yang diberikan keringanan tetapi mereka wajib mengqadha. Kalau ditanya kenapa kau harus mengqadha? Karena Ramadan adalah sebuah kewajiban yang ketika ditinggalkan pasti mendatangkan konsekuensi hukum yang lain. Ada dua orang manusia yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang sebagai gantinya mereka harus mengqadhanya. Siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang sakit, dan yang kedua adalah orang-orang yang safar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang tidak berpuasa karena sakit dan safar, maka dia harus mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Yang menjadi permasalahan di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama-ulama fikih kita adalah apa kriteria yang membolehkan seorang itu tidak berpuasa karena sakit dan safarnya. Ini yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Tentang masalah sakit, ulama kita terpecah menjadi dua pendapat mereka. Sakit apakah yang membolehkan seorang tidak berpuasa? Mereka berselisih dalam dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari kelompok Zahiriyah, Al-Imam Ibnu Hazm dan rekan-rekannya, yang memutlakkan bahwa semua sakit itu menjadikan seorang boleh tidak berpuasa. Dari mana dalil mereka? Adalah dari zahir ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nakirah, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Semuanya dalam bentuk nakirah, bentuk umum, sehingga sakit apapun, sakit yang kecil maupun yang berat, semuanya boleh tidak berpuasa. Sehingga di kalangan mereka, di kalangan kelompok madhab zahiri, di antara mereka ada yang tidak berpuasa hanya gara-gara mereka mengalami lecet di ujung jari mereka. Jadi ujung jarinya lecet maka tidak berpuasa, berdasarkan ayat yang dihukumi secara zahirnya lafaz. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hazm dengan madhab zahirinya. Kemudian yang kedua adalah pendapat jumhur ulama kita, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ibnu Hanbal. Mereka berpendapat bahwasannya sakit yang menjadikan seorang tidak berpuasa, yang membolehkan seorang tidak berpuasa, adalah sakit yang memberatkan, yang ketika dilakukan puasa maka akan memperparah penyakitnya atau bahkan bisa mengancam jiwanya. Dan ini pendapat yang kami lihat lebih dekat dengan kebenaran. Muncul permasalahan juga di kalangan para fuqaha tentang safar. Kalau tadi sakit, sekarang safar. Tentang safar, apakah kategori safar, bagaimanakah yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa? Maka mereka beranggapan bahwa safar yang membolehkan seorang tidak berpuasa adalah safar yang membolehkan seorang mengqashar sholatnya. Ketika seorang boleh mengqashar sholat, maka saat itu pula dia boleh untuk tidak berpuasa. Muncul permasalahan baru di kalangan fuqaha. Tahukah antum berapa khilaf di kalangan fuqaha tentang safar yang berapa jauh dan berapa lama yang membolehkan untuk seorang mengqashar salatnya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 20 pendapat di kalangan para fuqaha tentang kriteria safar yang membolehkan qashar, yang nanti akan membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah pendapat Al-Imam Al-Auza'i yang menyatakan bahwa safar yang membolehkan qashar, yang otomatis akan membolehkan untuk berbuka, adalah ketika safar itu
perjalanannya adalah 1 hari 1 malam. Pendapat Imam Al-Auza'i. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa safar yang membolehkan qasar adalah safar yang minimal perjalanannya 2 hari 2 malam dengan jarak tempuh 16 farsah. 16 farsah. Yang 1 farsah itu adalah 5 km. Kalau 16 kali 5 berapa? 16 kali 5 80 km. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa safar yang membolehkan untuk qasar, yang nanti boleh pelakunya untuk berbuka, adalah safar yang berjarak 3, yang minimal 3 hari 3 malam dengan jarak safar 14 farsah, yaitu sekitar 70 km. Dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau cenderung bahwa safar yang membolehkan qasar adalah safar yang dianggap secara urf kebiasaan. Dan ini pendapat yang diambil oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan kami cenderung dengan pendapat ini. Muncul permasalahan di kalangan para ulama, apakah tidak berpuasa karena sakit dan safar itu adalah azimah, keharusan, ataukah hanya sekedar rukhsah? Mereka berselisih apakah itu azimah, keharusan, kewajiban, ataukah hanya sekedar rukhsah. Dan ulama berselisih dalam 2 pendapat mereka. Yang pertama adalah mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa orang yang sakit dan puasa itu wajib untuk tidak, orang yang sakit dan safar wajib untuk tidak berpuasa, azimah. Adapun pendapat jumhur ulama kita, mereka berpendapat ini adalah rukhsah. Dan kami cenderung pendapat jumhur karena didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki dari keringanan sakit dan safar, tidak berpuasa itu adalah kemudahan, dan Allah tidak mengendaki kesulitan atas kalian. Kami cenderung pendapat jumhur ulama. Di kalangan jumhur ulama sendiri pun akan terjadi 3 pemisahan pendapat tentang afdaliyah, mana yang utama bagi orang yang tidak berpuasa karena safar, apakah mereka lebih utama puasa ataukah berbuka. Dalam masalah afdaliyah, setelah jumhur sepakat bahwa orang yang berpuasa dalam kondisi safar puasanya sah. Dan ini berbeda dengan madhab Zahiri. Orang yang safar kalau dia nekat puasa maka puasanya tidak sah, karena orang yang safar itu wajib untuk tidak berpuasa. Jumhur ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat tentang afdaliyah, tentang keutamaan safar, apakah tidak puasa atau tidak, dengan 3 pendapat mereka. Ini hanya afdaliyah saja, setelah mereka sepakat akan sahnya puasa bagi orang yang dalam safar. Pendapat yang pertama, jumhur mereka, jumhur di mayoritas jumhur ulama maksudnya, itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, satu pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bagi orang yang safar itu yang utama adalah berpuasa. Kalau memungkinkan tetap berpuasa. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaannya. Jadi mereka berdalil puasa lebih utama bagi orang yang safar, meskipun boleh kalau mereka berbuka. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang berbeda dari pendapat ulama yang lain di kalangan fuqaha, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam madhab Hanabilahnya, yang menyatakan bahwa yang utama bagi orang yang safar adalah mengambil rukhsah. Beliau berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh
beliau sendiri dalam musnadnya, dalam musnad Ahmad ibnu Hanbal, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'ta ruhusahu kama yakrahu an yu'ta maksiyatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka ketika rukhsahnya dijalankan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci ketika maksiatnya dilaksanakan. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal tetap dalam pendapatnya yang utama adalah berbuka, karena berbuka adalah mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Ini tentang sakit dan safar. Itu keringanan yang mengharuskan adanya qada di hari yang lainnya. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok manusia yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka diwajibkan membayar fidyah. Siapakah mereka itu? Mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang keberatan, yang merasa berat, maka mereka boleh tidak berpuasa, tapi mereka harus membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Kalau kita kumpulkan perkataan para mufassirin tentang tafsir apa atau siapakah yang dimaksud dengan yutiqunahu dalam ayat ini, kalau kita kumpulkan maka mengerucut pada dua pendapat saja. Siapa yang dimaksud dengan yutiqunahu, orang yang berat menjalankan puasa, itu mengerucut pada dua pendapat. Yang pertama adalah orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, dan yang kedua adalah orang yang sakit dengan sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ini ringkasan dari keterangan para ulama-ulama tafsir kita. Muncul permasalahan di kalangan para mufassirin tentang lafaz wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Perselisihan mereka adalah apakah hukum dalam ayat ini itu dimansuh atau tidak. Ini menjadi perselisihan yang cukup pelik bahkan di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Sebagian kecil dari para ulama, termasuk di kalangan para sahabat sendiri, menganggap bahwa ayat ini hukumnya mansuh, hukumnya telah dihapus, hukumnya tidak berlaku lagi. Karena dulu syariat puasa Ramadan itu seorang bisa memilih apakah dia berpuasa sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183 atau dia membayar fidyah saja sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 184-nya. Ayat ini dimansuh dengan firman Allah pada 185. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan, yang hidup di bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia harus berpuasa. Sehingga hukum yutiqunahu menjadi mansuh, menjadi terhapus dengan ayat ini. Ini pendapat sebagian kecil dari kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Akan tapi ada keterangan yang sangat indah dari sahabat pakar tafsir Abdullah bin Abbas, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Belum berikan keterangan yang sangat indah bahwa ayat ini tidak mansuh, ayat ini masih berlaku hukumnya, tetapi bagi orang-orang yang sudah tua renta. Adapun bagi yang tidak tua, bagi yang mampu melaksanakannya, maka dia harus berpuasa. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Abbas rahimahullahu taala, rahasa diberikan keringanan li syaihin kabirin an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua agar mereka boleh tidak berpuasa, cukup memberikan fidyah saja dan tidak ada qada atas mereka. Dan kami cenderung pendapat ini, yaitu ayat ini tetap muhkam, tidak mansuh hukumnya. Kemudian permasalahan yang muncul di kalangan para fuqaha, bahkan di kalangan para mufassirin, yaitu tentang berapa kadar fidyah yang diinginkan dalam ayat itu.
faman kana, yang disebutkan di sana, apabila kalian keberatan maka fidyatun ta'amu miskin, maka kalian harus membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Yang menjadi permasalahan, berapa kiranya kadar fidyah yang diinginkan di dalam ayat itu? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan ayat ini dengan cukup panjang, di bahasan akhir ayat tafsir itu, di ayat ini beliau menyebutkan ada khilaf ulama tentang fidyah dalam dua pendapat mereka. Yang pertama pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik atau Al-Imam Ahmad. Kemudian yang kedua adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang menyelisih pendapat ulama yang lain. Pendapat Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik bahwa fidyah yang dimaksud itu adalah 1 mud saja. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat fidyah itu adalah setengah sok. Setengah sok artinya 2 mud, karena 1 sok adalah 4 mud, kalau setengahnya berarti 2 mud. Sehingga perselisihan ulama itu berkisar antara apakah 1 mud atau 2 mud. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau kami diminta untuk memilih di antara dua pendapat ini, kami cenderung pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi beliau berfatwa dalam Tuhfatul Ikhwan bahwasannya fidyah itu adalah setengah sok, yang kalau dikonversi dalam beras kita adalah 1,5 kilogram beras. Kenapa kami cenderung pendapat setengah sok, bukan yang 1 mud, meskipun itu ada ulamanya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah itu, faman tatawwa'a khairun fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang memberikan tatawu, melebihkan dari kadar fidyah itu, maka itu lebih baik baginya. Anggaplah yang benar adalah 1 mud, maka memberikan 2 mud atau setengah sok itu jauh lebih utama. Jadi kami cenderung pendapat ini, meskipun ada pendapat ulama-ulama yang lainnya. Ini pembahasan tentang orang-orang yang sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang kedua, yang termasuk yang membayar fidyah adalah orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, usianya tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang ketiga, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang diizinkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan konsekuensi mereka dikiaskan, apakah itu qadha ataukah fidyah, itu dalam dua kelompok wanita, yaitu wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Dikiaskan karena tidak ada redaksi nasnya yang tegas di dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Yang ada adalah athar di kalangan para sahabat. Para ulama fuqaha kita sepakat, ijma' mereka, bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa. Sepakat ulama kita. Akan tetapi tahukah antum berapa khilaf di kalangan para ulama, di kalangan para fuqaha tentang konsekuensi hukum bagi wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ulama kita berselisih dalam 5 pendapat mereka. Sehingga jangan kaget ketika ada satu fatwa yang menyelisih fatwa yang lain, karena memang khilafnya ada banyak sekali. Ada 5 pendapat tentang konsekuensi wanita yang hamil dan yang menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang perlu kita ingat ya, bahwa hampir-hampir pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini bersamaan dalam fatwanya. Mirip mereka ini karena mereka sama-sama ahlul hadis. Pendapat mereka berpijak dengan hadis Nabi SAW, sehingga tidak sedikit pendapat Imam Asy-Syafi'i itu mirip dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk dalam urusan wanita yang hamil dan menyusui. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang wanita yang hamil dan menyusui menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berfatwa dalam mazhab mereka bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu kena 2, kena qadha dan fidyah. Dengan perincian menurut mereka, kalau wanita ini tidak berpuasa karena lemahnya fisiknya dia, kehamilan yang baru 3 bulan, yang biasanya muntah-muntah, maka dia hanya kena qadha saja. Adapun ketika dia tidak berpuasa karena khawatir anaknya,
khawatir janinnya kekurangan asupan gizi, maka mereka terkena dua konsekuensi. Yang pertama, mereka harus mengqadha karena tidak berpuasa, dan mereka harus membayar fidyah. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mampu berpuasa tapi tidak berpuasa untuk anaknya. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan ini perincian yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berpendapat untuk wanita yang hamil, maka mereka terkena kewajiban qadha saja. Adapun untuk wanita yang menyusui, maka mereka terkena qadha dan fidyah. Dibedakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, yang membahas Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu bimanzilatil marid, menduduki kedudukan orang yang sakit, sehingga konsekuensinya dikiaskan dengan kias orang yang sakit, yaitu wajib mengqadha. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi Syekh bin Baz berpendapat wanita yang hamil dan menyusui itu wajib qadha karena berpendapat kedudukan mereka bimanzilatil marid, sesuai dengan seperti kedudukan orang yang sakit. Pendapat yang keempat pendapat yang keempat adalah pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abu Thawr, dan juga pendapat yang dipilih oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, seorang muhaddis abad ini. Beliau berpendapat wanita yang hamil dan menyusui itu cukup fidyah saja. Fidyah saja, berbalik dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Cukup fidyah saja. Dari mana pendalilan mereka? Mereka kumpulkan athar-athar di kalangan para sahabat Nabi. Di antaranya yang paling tegas adalah athar dari Nafi tentang kisah kehamilan istrinya Abdullah, anak putri dari Abdullah bin Umar. Dikatakan oleh Nafi di sana, kanat libni Umara tahta rajulin min Quraisyin wa kanat hamilan fa asaba atashun fi Ramadan fa amaraha ibnu Umara an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskinan. Dikatakan oleh Nafi rahimahullahu taala, dan hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Abdullah bin Umar itu memiliki seorang putri, seorang anak perempuan yang dinikah oleh laki-laki Quraisy, dan dia sedang hamil waktu itu. Dia merasakan kehausan di bulan Ramadan karena berpuasa. Fa amara ibnu Umar an tuftira, maka Abdullah bin Umar memerintahkan agar dia berbuka saja. Wa tut'ima an kulli yaumin miskinan, dan Abdullah bin Umar mengeluarkan fidyahnya dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi pendapat yang diambil oleh Syekh Albani adalah cukup fidyah saja. Pendapat yang kelima, yang terakhir, adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiriynya. Beliau berpendapat untuk wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang memerintahkan mereka untuk qadha atau fidyah. Sepertinya pendapat kelima ini pendapat yang paling enak untuk diamalkan. Sudah tidak puasa, nggak pakai qadha dan nggak pakai bayar fidyah. Tetapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kami diperintahkan untuk memilih dengan 5 pendapat tadi berdasarkan argumentasi mereka, kami cenderung pendapat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui itu cukup fidyah saja dan tidak perlu qadha, meskipun ada ulama-ulama lain yang berfatwa yang lainnya. Inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, 3 kelompok manusia yang diberikan keringanan di dalam syariat, yang kalau kita kategorikan mereka muncul 3 pengelompokan, yaitu yang pertama kelompok yang boleh tidak berpuasa tapi kena qadha, yaitu orang sakit dan orang safar dengan perincian yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah orang yang terkena fidyah, yaitu bagi 2 kelompok manusia, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, dan orang-orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian kelompok yang ketiga yang dikiaskan
dengan fidyah dan qada, yaitu wanita yang hamil dan menyusui, dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama sampai 5 pendapatnya. Kenapa kita bawakan ya khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini? Sebagaimana kita tahu ya, disiplin ilmu yang paling banyak khilafnya adalah masalah fikih. Dan kita perlu tahu khilaf di kalangan para fuqaha supaya antum tahu bahwa di balik sana ada pendapat yang lainnya. Tugas kita sebagai seorang talibul ilmi adalah melihat argumentasi di kalangan para mujtahid, di kalangan para ulama-ulama ahli ijtihad. Antum tidak boleh merajikan sebuah pendapat kecuali antum tahu argumentasi yang mereka gunakan. Dan ketika antum sudah menguatkan satu pendapat yang antum melihat sebagai arjahul qaul, ucapan yang rajih berdasarkan argumentasi yang mereka bawakan, antum perlu ingat bahwa antum tidak boleh menyalahkan pendapat yang lainnya, karena mereka juga berijtihad, melakukan pendekatan apa kira-kira hukum yang dikeluarkan dari sebuah dalil. Sehingga seorang penuntut ilmu tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu yang bijaksana, terutama dalam urusan fikih, ketika dia tidak pernah belajar fikih muqaranah, ketika dia tidak pernah menengok khilaf di kalangan para fuqaha tentang hukum-hukum di dalam Islam. Dan kita tahu, hanya membahas tentang siapa yang diberikan keringanan, itu ternyata di balik itu banyak khilaf di kalangan para ulama. Maka kita mengambil pendapat yang kuat berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dengan tidak mencela dan menjelekkan saudara kita yang lainnya yang mungkin mereka mengambil pendapat ulama-ulama yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita semakin yakin dengan syariat Islam yang sangat mencakup dan demikian detailnya yang dijaga oleh para ulama kita dari zaman ke zaman, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Silakan sisa waktu yang ada digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menunggu waktu berbuka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.